Fisik Semarimu, Bincang Asik SMA Negeri 1 Mojo. Hello everyone, gimana nih kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Alhamdulillah nih, kita bisa berkumpul di acara talk show kali ini. Tak lupa, salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua dapat mendapat syafaatnya di hari kiamat nanti. Sobat Semanimo semuanya, kita ketemu lagi dalam acara Bincang Kitab. Hari ini kita bakal ngobrolin topik yang super menarik, yaitu keutamaan puasa dalam kitab Durratun Nasihin. Kita semua tahu ya Sobat Semanimo, kalau puasa itu bukan soal menahan lapar dan haus, tapi ada banyak banget manfaatnya bagi jiwa, raga, dan tentunya buat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di kitab klasik Durratun Nasihin ini ada banyak sekali penjelasan tentang keutamaan puasa yang mungkin kita semua belum banyak yang tahu. Karena itu, hari ini kita akan gali dan bahas lebih dalam lagi biar makin paham nih tentang keutamaan puasa tuh apa aja sih. Dan spesial banget, kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Narasumber ini adalah siswi kelas 10 SMA Negeri 1 Mojo yang luar biasa dan berprestasi di bidang baca kitab. Yang kali ini akan berbagi ilmu dan hikmah tentang keutamaan puasa menurut kitab Durratun Nasihin. Sebelum dimulai, boleh kenalan dulu nih. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat siswa-siswi SMA 1 Mojo. Perkenalkan, saya Ferika Nurfita Zainaf dari kelas 10-8. Di sini saya akan membacakan kitab Durratun Nasihin. Baik, terima kasih Ferika. Ya. Di sini kita juga sudah ditemani oleh Bapak Askil Aska selaku guru PAI SMA Negeri 1 Mojo dan pembimbing baca kitab SMA Negeri 1 Mojo. Selamat pagi Bapak. Pagi. Gimana kabarnya semua, sehat? Alhamdulillah. Ya udah deh, langsung aja kita mulai kajian kitab Durratun Nasihin ini. Silahkan Ananda Ferika bisa dimulai. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Anin nabiyyi alaihi salatu wassalamu annahu qala. Anin nabi saking Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu setuhune Kanjeng Nabi iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi hikayatan hal nyeritakake sapa Kanjeng Nabi an rabbihi saking pangerane Kanjeng Nabi. Kullu amali bani adama ing dawuh kullu amali bani adama ila akhirih. Kullu amali bani adama utawi sakabehane amale ibnu Adam iku lahu kadue amali ibnu Adam illa shauma kejaba poso. Fa innahu mongko setuhune shaum iku li kadue ingsun Gusti Allah. Wa ana lan utawi ingsun Gusti Allah iku ajizi bakal mal sapa ingsun bihi kelawan shaum. Jadi Kanjeng Nabi itu pernah meriwayatkan hadis qudsi. Hadis qudsi itu yang langsung datangnya dari Allah. Bahwasannya setiap amalnya manusia itu kembali kepada dirinya mereka masing-masing, kecuali puasa. Karena sesungguhnya puasa itu kepadaku, hanya untukku Allah maksudnya. Dan aku akan membalas sendiri ganjarannya atas puasa tersebut. Kemudian dijelaskan, di anna syauma kronos tuhune poso iku sirrun ibadah kang samar laisa kang ora ono iku fihi ing dalem saum apa amalun amal yusyahadu kang bisa den tingali apa lahu maring amal bi khilafi sairid doati kelawan bedani sekerine pira-pira ibadah wa innahu lan kronos tuhune saum iku sirrun barang kang samar la yarahu kang ora bisa ningali ing sirrun sapa ahadun wong siji ilallahu angin Gusti Allah faltazama mongko nrimo katetepan sapa Gusti Allah jazaahu ing malesi ing saum. Dijelaskan karena sesungguhnya puasa itu ibadah yang samar, tidak diketahui dan tidak ada amal
yang mana amalnya itu tidak bisa dilihat, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Maksudnya kalau selama puasa kan kita menahan diri kita dari makan, maksiat, dari hal-hal yang mungkar yang lain lah. Kalau selama sholat kan kita bisa melihat sholatnya, pergerakannya, kan kita bisa melihatnya, zikir kan terlihat oleh mata. Nah kalau puasa itu tidak. Nah dijelaskan juga di sini, karena sesungguhnya puasa itu barang yang rahasia, yang tidak bisa dilihat oleh satu orang pun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Allah memberikan sebuah ketetapan bahwa Allah akan membalas langsung pahalanya puasa. Walidha lan krono arahe ikilah iltizam ruwiya dan riwayatake anin nabi saking Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa annahu seduhune Kanjeng Nabi iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi idza kana ari kalane tinemu apa yaumul qiyamati dina kiamat yaji'u mongko bakal tumeka sapa qaumun qaum lahum kang iku kaduwe kaum ajnihatun utawi pira-pira suwiwi ka ajnihatit dhairi kang kaya pira-pira suwiwine manuk. Juga pernah Kanjeng Nabi itu meriwayatkan bahwasannya nanti saat datang hari akhir, hari kiamat, akan ada sebuah kaum yang mana mereka itu memiliki sayap yang seperti sayapnya burung. Fayatiruna mongko padha mabur sapa kaum biha kelawan ajnihah ala haydonil jannati ing atase pira-pira temboke swarga. Fayaqulu mongko nuli ngucap lahum maring kaum sapa khazinul jannati malaikat kang jaga surga. Man antum ing pengucap man antum. Man utawi sapa iku antum sira kabeh. Kemudian kaum yang memiliki sayap seperti burung tadi, kemudian mereka itu berterbangan menuju temboknya surga. Kemudian penjaga surga itu berkata kepada mereka, "Siapakah kalian?" Fayaquluna mongko padha jawab sapa kaum, "Nahnu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Yang artinya kami dari umatnya Nabi Muhammad. Fayaqulu mongko nuli ngucap sapa khazinul jannah, "Hal ra'aitum apa ta weruh sira kabeh al hisaba ing hisab?" Fayaquluna mongko padha matur sapa kaum, "La ing pematur la." Summa yaqulu mongko nuli ngucap sapa khazinul jannah sanian ing dalam ambalan kang kaping pindho, "Hal ra'aitum apa ta weruh sira kabeh asirata ing wat sirat?" Fayaquluna mongko padha matur sapa kaum, "La ing pematur la." Summa yaqulu mongko nuli ngucap sapa khazinul jannah, "Bima wajadtum hadhihi darajat?" Bima kelawan apa wajadtum nemu sira kabeh hadhihi darajati ing ikilah pira-pira derajat. Fayaquluna mongko padha jawab sapa kaum, "Abadna Allah taala sirran fi darid dunya wa adkhalana al jannata sirran fil akhirati." Kemudian setelah mereka menjawab bahwa mereka adalah umatnya Nabi Muhammad, malaikat penjaga surga ini bertanya, "Apakah kalian mengetahui hisab?" Kemudian kaum yang memiliki sayap tadi mereka berkata, "Tidak." Kemudian berkata lagi lah penjaga surga untuk kedua kalinya, "Apakah kalian mengetahui syirat?" Syirat itu jembatan Shiratal Mustaqim. Kemudian mereka berkata lagi, "Tidak." Kemudian berkata lagi lah penjaga surga, "Dengan apa kalian itu bisa mencapai derajat ini?" Kemudian mereka berkata, "Kami menyembah Allah secara rahasia ketika berada di dunia. Kemudian kami juga dimasukkan dalam surga dengan secara rahasia." Wa anjab yuqalu dan dawake apa asyaumu salasu darajatin dawa asyaumu salasu darajatin al-akhiri. Asyaumu utawi poso iku salasu darajatin duweni telu pira-pira derajat. Syaumul awami nyatane posone pira-pira wong kang umum, wa syaumul khawasi lan posone wong kang khusus, wa syaumu khawasil khawasi lan posone wong khususe wong kang khusus. Juga pernah didawuhkan bahwasannya puasa itu memiliki 3 derajat. Yang pertama puasanya orang awam, yang kedua puasanya orang yang khusus, orang yang tertentu, yang ketiga puasanya orang lebih khususnya orang yang khusus, maksudnya itu yang tingkatannya lebih tinggi.
Amma syaumul awami anapun utawi posone wong kang umum iku fakaful batni mongko ngeker ing weteng wal farji lan ngeker ing farji ang qada isyahwati saking nekani ing syahwat. Jadi puasanya orang awam itu hanya sebatas menahan perut dan farji kemaluan dari adanya mendatangkan syahwat. Sedangkan amma syaumul khawasi fahuwa syaumus sholihina. Puasanya orang yang tertentu yang kedua tadi itu adalah puasanya orang yang soleh. Yang bagaimana itu? Wahwa utawi syaumus sholihina iku kaful jawarihi ngeker ing pira-pira gawuta anil athami saking pira-pira ngelakoni dosa. Falayatimu mengko ora bisa sampurna apa dzalika mengkono-mengkono kaful jawarih illa bimudawamati khamsata asya'a angin kelawan ngelanggengake 5 pira-pira perkara. Puasanya orang yang tertentu atau orang yang soleh tadi itu dengan menjaga anggota badannya dari melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan dosa. Akan tetapi ada beberapa hal yang bisa menyebabkan puasanya ini tidak sempurna kecuali dengan adanya 5 perkara. Apa saja itu? Al-awalu utawi kang awal iku ghaddul basari ngremake ing mripat angkul 5 saking saben-saben barang yuzammu kang den cela apa ma syar'an ing dalam syar'i. Yang pertama yaitu menjaga pandangan, menjaga mata dari sesuatu yang hina secara syariat. Wasani hifdzul lisani anil ghibati wal kadhibi wan namimati wal yamini al ghumusi. Yang kedua yaitu menjaga lisan dari ghibah, menggunjing, berbohong dan mengadu domba dan sumpah yang palsu. Nah, 5 rawa anasun anin nabi. Karena hadis ini sahabat Anas meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam apa annahu setuhne kanjeng Nabi iku qala dawuh sapa kanjeng Nabi khamsatu asya'a tuhbitu asyauma. Ada 5 perkara yang menyebabkan puasanya itu batal. Aitu betilu sawabahu. Aitu betilu tegese batalake apa khamsatu asya' sawabahu ing ganjarane saum. Maksudnya itu membatalkan terhadap pahalanya puasa. Apa saja? Al-kadhibu nyatane goroh, wal ghibatu lan ghibah, wan namimatu lan adu-adu, wal yaminu lan supoto al-ghumusu kang goroh apa yamin, wan nadharu lan ningali bisyahwatin kelawan syahwat. Yaitu berbohong, ghibah atau menggunjing, mengadu domba, bersumpah yang palsu dan melihat dengan syahwat. Kembali lagi kepada 5 perkara yang tadi. Wasalisu lan utawi perkara kang kaping 3 iku kaful udhuni ngeker ing kuping anistimai kulli makruhin saking ngrungokake pira-pira barang kang den sengiti. Yang ketiga yaitu menjaga telinga dari mendengarkan sesuatu yang tidak disukai. Warabi'u utawi kang kaping 4 iku kafu jami'il a'dha'i ngeker ing sakabehane pira-pira gawuta anil makarihi saking pira-pira barang kang den makruhake. Wa kaful batni lan ngeker ing weteng anis syubhati saking pira-pira barang kang syubhat fi waqtil ifdhari ing dalam waktune mukah. Yang keempat yaitu menjaga anggota badan dari beberapa perkara yang dimakruhkan dan menjaga perut dari perkara yang syubhat ketika waktunya berbuka. Maksudnya itu kemudian di sini dijelaskan idla makna krana ora ana faidah iku maujud lisyaumi kadue poso anit ta'ami saking panganan al halali kang halal apa ta'am tsummal iftori mongko nuli mokah alal harami ing atase panganan kang haram. Dijelaskan bahwasanya maksudnya itu percuma, sia-sia bagi puasa yang ketika sahurnya itu memakan barang yang halal kemudian dia berbuka dengan makanan yang haram, begitu. Maksudnya perkara yang syubhat itu bisa saja mendekatkan kepada barang-barang yang haram. Famithluhu mongko utawi sifate ta'amil halal
iku kaman kaya wong bana kang bangun sapa man qasron ing omah panggung wa hadama lan ngrubuhake sapa man misron ing kutha. Diibaratkan ada seseorang yang membangun rumah akan tetapi dia merobohkan kotanya sendiri. Maksudnya kan begitu sia-sia. Kemudian qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, kam min syaimin ing dawuh kam min syaimin ila akhirih. Kam min syaimin pirang-pirang utawi wong kang poso iku laisa ora ana iku lahu kadue syaim min syamihi saking posone syaim apa illal ju'u angin luwe wal atasyu lan ngelak. Bahwasannya Nabi itu pernah meriwayatkan banyak sekali orang yang berpuasa tapi ia tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali lapar dan dahaga. Wal khamisu utawi perkara kang kaping 5 iku Allah yastakthira yen to ora ngakeh-akeh sapa syaim minal halali saking barang kang halal waqtal ifdhari ing dalem waktune mokah bihaitsu yamlau kelawan sekirane ngebaki sapa saum batnahu ing wetenge saum. Yang kelima yaitu tidak memperbanyak makanan ketika waktu berbuka dengan sekira perutnya itu kenyang penuh. Walidha lan krana arahe mengkono-mengkono adamul imla qala dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam, mamin wi'ain ing dawuh mamin wi'ain ila akhirih. Mamin wi'ain ora ana utawi waduk iku abghadu luweh bendoake ilallahi maring Gusti Allah mimbatnin tinimbang saking weteng mulia kang den kebaki apa batun minal halali saking barang kang halal. Kanjeng Nabi juga pernah dawuh bahwa tidak ada sebuah organ pencernaan yang lebih memurkakan terhadap Allah kecuali perutnya orang yang sangat penuh dari barang yang halal. Maksudnya itu orang yang kekenyangan. Derajat yang terakhir yaitu wa amma syaumu khawasil khawashi lan anapun utawi posone wong khususe pira-pira wong kang khusus. Apa itu? Iku fasyaumul qalbi mongko posone ati anil hamami saking pira-pira penyejo addan yati kang asor apa hamam wal afkari lan pira-pira pikiran ad-dunyawiyati kang bangsa dunya apa afkar wa kaffahu lan ngekere kolbi amma saking barang siwallahi kang sakliyane Gusti Allah bil kulliyati kelawan sekabehane. Nah, puasanya orang yang lebih tertentunya orang yang tertentu derajat yang paling tinggi ini tadi yaitu puasanya hati dari menginginkan sesuatu yang buruk dan berpikir yang berbau dunia, juga menjaga hati dari sesuatu selain Allah secara keseluruhan. Faida tafakaro mongko ari kalane mikir-mikir apa hadza syaimu ikilah wong kang poso fima ing dalam barang siwallahi kang sakliyane Gusti Allah yahsulu mongko hasil apa alfitru mongko min syaumihi saking posone hadza syaim wa huwa utawi syaumul qalbi iku rutbatul anbiya'i pangkate pira-pira nabi wasiddiqina lan pira-pira wong kang temen. Maka apabila khawasi ini berpikir pada selain Allah, maka puasanya itu batal. Nah, sedangkan puasa ini karena berada tingkat tinggi, maka puasa ini hanya bisa dilakukan oleh para nabi dan siddiqin. Allah a'lam. Baik, terima kasih nih Verika. Selanjutnya mohon dari Bapak Akil bisa untuk menjelaskan nih kesimpulan dari kitab yang Erika baca tadi. Baik, nggih. Terima kasih. Apa yang tadi dibaca oleh Verika itu mengingatkan kepada kita semuanya, dan yang dibaca dari kitab Durratun Nasihin adalah sesuatu yang positif, yang penuh hikmah, di mana itu mengingatkan kepada kita semuanya bahwa puasa yang kita lakukan sekarang di bulan Ramadan ini adalah suatu ibadah yang eksklusif. Bagaimana tidak eksklusif? Karena Allah sendiri yang tadi menjelaskan sebagaimana disampaikan di hadis qudsi yang tadi disampaikan itu, bahwa puasa itu Allah sendiri yang akan memberikan balasan. Karena
puasa itu potensi untuk riya, potensi untuk dipamerkan itu sangat sedikit dibanding ibadah-ibadah yang lain. Karena kalau ibadah yang lain kita tahu berbentuk gerakan, berbentuk ucapan, tetapi kalau puasa itu sesuatu yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri dan juga yang hanya diketahui oleh Allah, sehingga sangat eksklusif di dalam puasa. Makanya Allah memberikan kemuliaan yang luar biasa bagi orang yang berpuasa dan juga di bulan Ramadan ini. Kemudian tadi juga dijelaskan bahwa puasa itu memiliki beberapa tingkatan. Ada puasanya orang awam. Orang awam itu puasanya saya, Verika, kita semuanya. Ini puasa awam yang dimana itu puasanya hanya menahan lapar, menahan haus, menunggu berbuka, gabut, menunggu waktunya ini kok belum berbuka ya. Kita makanya ada istilah ngabuburit. Ngabuburit itu hanya menandakan bahwa puasa kita itu hanya puasa yang menahan lapar dan dahaga saja. Kemudian ada tingkatan yang kedua, puasa yang lebih tingkatannya lebih hebat, dilakukan oleh para orang-orang solih. Orang-orang solih itu puasanya tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi ditambah dengan menjaga seluruh anggota tubuhnya dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Matanya dijaga dari melihat hal-hal yang buruk, mulutnya dijaga untuk tidak mengucap hal-hal yang buruk. Semua perilaku dari tubuhnya dia lakukan untuk suatu hal kebaikan. Dan orang tentunya puasa orang soleh ini adalah puasa yang hanya dilakukan beberapa orang saja, tidak semuanya bisa melakukan itu. Yang terakhir puasa khawasil khawas, itu puncak tertinggi di mana puasa itu dilakukan oleh orang-orang yang para anbiya, para siddiqin, di mana hatinya ketika berpuasa itu selalu Allah, 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 Allah. Sehingga kalau sedikit pun dia berpikir tentang selain Allah, batallah puasa khawasil khawas ini. Mudah-mudahan kita semuanya diangkat derajatnya oleh Allah, sehingga meskipun tidak sampai pada derajat khawasil khawas, derajat puasa siddiqin, paling tidak kita bisa meniru puasa-puasa orang-orang solih yang melakukan puasa secara totalitas, tidak hanya dohir tetapi juga dari sisi batin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, gak terasa nih, ternyata kita udah ada di penghujung acara talk show kita hari ini. Dari pembahasan kita hari ini kita jadi tahu nih bahwa puasa itu bukan cuma menahan lapar dan haus, tapi juga tentang penyucian jiwa, peningkatan takwa, dan jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat dan makin memotivasi kita untuk menjalankan puasa dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Amin. 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 Terima kasih juga yang sebesar-besarnya untuk Bapak Akil dan juga Verika, juga buat warga Semanimo semuanya yang sudah mengikuti acara ini. Jangan lupa untuk simak channel kita terus. Dan terakhir, mohon maaf apabila dari pembahasan kita hari ini dan kata-kata ada yang kurang berkenan. Semoga kita bisa bertemu lagi nih di kesempatan berikutnya. Tetap semangat dan jangan lupa untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik. Saya, Kailana, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya.